Ketika lampu tengah padam. Ketika lampu tengah padam, hanya karpet dan mainan berbicara dalam jejak. Naga biru dan pangeran pasti telah datang di peraduan. Mungkin beruang merah muda ikut bermain trampolin. Hanya mata yang terpejam, terlihat jempol yang dikulum, senyum di wajah letih, tanda kalian penghuni sorga. Ketika lampu tengah padam, kalian adalah gema indah, rasa sayang ayah dan ibu. Tak peduli seberapa bengal, celoteh yang kadang absurd, lantai dengan genangan susu, tangis yang susah berhenti, gerak lincah yang tak bisa kutiru. Pemirsa WMTV yang terkasih, kita sudah mendengarkan begitu indah puisi kasih sayang orang tua kepada anak. Ketika lampu tengah padam, sebuah ungkapan kasih sayang yang sungguh luar biasa. Dalam merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli besok, kita akan melihat bagaimana anak yang tumbuh dalam keluarga, anak yang tumbuh di dalam dunia pendidikan, terkhusus di masa pandemi pada saat ini. Kita masih akan berbincang-bincang dengan Mas Paul Heru, seorang pendidik yang tentu juga menjadi seorang ayah, menjadi keluarga, menjadi orang tua di keluarganya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Mas Heru. Iya, Mas. Sebagai pendidik dan sebagai orang tua, tentu Mas Heru mengalami pada saat ini situasi pendidikan yang agak beda, bahkan beda jauh dengan mendidik anak-anak ya, di dalam keluarga dan juga di dalam institusi sekolahnya atau di tempat kita bekerja ya. Kira-kira apa yang Mas Heru rasakan ya, kesulitan apa yang Mas Heru alami sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik di dalam masa pandemi saat ini? Ya, baik, Mas. Kita memang masuk ke dalam situasi yang tidak normal ya. Semuanya tidak normal sebenarnya. Mengapa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh? Itu sebenarnya supaya kita bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun persoalannya tidak sampai di situ ternyata. Ada begitu banyak kerepotan, ada banyak hal yang mungkin harus juga kita pikirkan ulang gitu. Jika pendidikan jarak jauh ini terus berlanjut, mungkin juga akan menjadi di satu sisi mungkin baik, bisa mengembangkan teknologi pendidikan. Tetapi di sisi yang lain mungkin juga harus dipikirkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, saya sebagai seorang ayah, saya memiliki 3 orang anak dan ketiga-tiganya juga melakukan pendidikan jarak jauh ya, melakukan online learning secara bersamaan. Tidak mudah tentu saja dari fasilitas. Jadi semuanya harus dicukupi, yang biasanya menggunakan kuota sekarang harus menggunakan wifi yang cukup kencang dan itu juga nggak murah begitu ya. Alat-alat yang lain, laptop yang berkamera dan banyak hal. Itu juga ruangan rumahnya. Tentu saja. Ya, ketika 3 anak mungkin harus terpisah, tersekat begitu. Betul. Nah, jujur saja kami tidak memiliki ruangan yang besar seperti itu. Jadi kami harus berani untuk berbagi. Nah, ini di sini yang sebenarnya menarik
untuk saya ceritakan. Yaitu ketika kita menjumpai keterbatasan, maka apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Bagaimana anak-anak kita juga bisa memahami hal itu? Tidak mudah untuk memberikan pemahaman bahwa dengan keterbatasan ini, orang tua itu sudah melakukan segala upaya dengan baik. Seringkali mungkin mereka mengeluh, ini saya tidak bisa konsentrasi karena adik sedang juga berbicara, atau juga ini kakak berbicara dan sebagainya. Tapi justru di sini yang menarik, mereka belajar untuk bertoleransi, mereka belajar untuk menghargai, mereka belajar juga untuk memaknai bahwa ini adalah proses bersama yang harus mereka lakukan. Namun tentu saja ini bukan hal yang mudah. 3 bulan terakhir ini saya rasa anak-anak saya sedang berada dalam masa yang begitu sulit sebenarnya. Karena memang proses yang perlu adaptasi. Iya, adaptasi ini cukup lama begitu ya. Misalnya yang menarik adalah ketika orang harus berolahraga gitu ya. Ada pelajaran olahraga, bagaimana caranya begitu. Ada banyak guru yang juga memberikan tugas dengan cara ya berlari di sekitar rumah atau melakukan kegiatan lainnya. Ini memang tidak mudah. Belum lagi kalau misalnya saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, saya harus juga menyiapkan materi, tetapi juga harus sekaligus memberikan kuliah. Kadang-kala juga sampai jauh pagi. Ya, menarik karena begini, kalau dulu kita pagi hari berangkat bersama, anak dititipkan di sekolah, anak bukan dititipkan, anak menjalani pendidikan di sekolah, lalu Mas Heru sebagai pendidik mengajar di tempat itu. Artinya bekerja sekarang pada saat ini harus bersatu, yang satu memberikan pengajaran kepada para mahasiswanya, yang satu ketiga putri-putrinya itu juga harus belajar bersama ini. Betul. Ya. Tadi disampaikan Mas Heru, ini sebuah proses ya, artinya adaptasi mereka. Betul. Lalu juga adaptasi Mas Heru, sekaligus yang menarik dalam fungsi yang bersamaan di dalam rumah sebagai dosen karena mengajar online, tetapi juga harus mendidik anak-anaknya. Mungkin anaknya kalau kesulitan pernah nggak langsung bertanya kepada orang tuanya? Itu yang menarik ya. Jadi pernah ada satu pengalaman di mana saya mengadakan Zoom dengan mahasiswa saya. Lalu kemudian pada saat bersamaan anak saya kedua tuh ingin meminta informasi lebih dari saya. Ini karena tugas akan segera dikumpulkan. Mereka butuh bimbingan itu. Wah, ini saya harus meninggalkan atau bagaimana? Lalu biasanya saya menggunakan cara seperti ini, begini. Memang biasanya sudah saya rancang jauh-jauh hari. Saya sudah memberikan PPT, PowerPoint begitu, sudah share screen. Lalu saya selalu mengatakan, ketua kelas tolong ini di-handle, nanti kemudian ini PPT sudah saya masukkan ke Moodle, dan mungkin bisa Anda pelajari. Kalau ada pertanyaan, silahkan beritahukan pada saya, esok kita akan ulang lagi. Lalu biar waktunya segera cepat. Karena anak saya di sana menunggu saya gitu kan. Saya juga mengatakan begitu. Begitu ya, ada trik, tetap ada iya, trik. Tetap ada trik, tetap ada trik. Dan menariknya mahasiswa saya juga paham begitu kan. Bahwa Pak Heru ini bukan hanya sekedar dosen, tapi juga ayah yang juga harus bertanggung jawab. Jadi itu pun disampaikan secara terus terang kepada para mahasiswanya. Iya, saya mengatakan begitu. Dan tapi saya tidak melepaskan mahasiswa saya juga ya. Jadi biasanya setelah itu usai, lalu kemudian saya segera menangani urusan dengan anak saya. Setelah mereka sudah benar-benar saya pastikan itu. Memang saya bilang bagaimanapun juga saya harus memberikan prioritas kepada anak-anak saya. Nah, dengan sistem pendidikan sekarang seperti saat ini, Mas Heru, apakah Mas Heru bisa merasakan langsung kesulitan dari mahasiswa yang Mas Heru didik ini berefleksi dari situasi anak yang
ada di rumah ini. Betul, Atau kebalikan, justru kita akan bisa lebih memahami kesulitan anak karena dari keluhan-keluhan mahasiswa. Bisa Ya, disampaikan, Mas? sebenarnya jadi ada dua sisi yang bisa saya pahami dengan sangat baik. Saya bisa memahami juga misalnya bagaimana kesulitan anak saya menghadapi atau menjalani pendidikan jarak jauh ini ya. Saya tahu bagaimana tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu ya, termasuk saya juga bisa memahami para guru ya. Karena itu juga terjadi pada saya. Ya. Tidak mudah untuk memberikan materi Ya. dalam konteks bukan tatap muka, Ya. gitu kan. Nah, saya punya pengalaman satu, Mas. Jadi ada banyak mahasiswa saya yang tinggalnya itu di daerah Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di mereka Sulawesi. pulang ya? Mereka pulang, mereka pulang dan itu tersebar di berbagai tempat di seluruh ya. Indonesia. Jadi kalau saya mengadakan Zoom itu dari Sabang sampai Merauke itu, Oh, gitu, itu semua ada ya. Dari Aceh ada, dari Papua ada, semuanya ada. Ya, ya. Tapi tentu saja dengan dengan bandwidth yang bermacam-macam gitu ya, ya. dengan jaringan yang juga bermacam-macam. Kadang-kadang di tengah-tengah mereka hilang gitu kan. Ya. Ini kok hilang? Tapi saya bisa paham gitu loh. Saya tidak mau menyalahkan atau bersyakwa sangka. Wah ini mereka tidak mau bertemu saya. Enggak, banyak mahasiswa ingin ketemu saya. Jadi saya mencoba memahami itu. Misalnya begini, ada yang ini anak dari Nusa Tenggara Timur, dari Labuan Bajo. Beberapa kali tidak melakukan presensi, begitu ya. Lalu saya bertanya-tanya kepada temannya. Mahasiswa saya cukup banyak, ada ratusan. Tetapi saya mencoba untuk coba memperhatikan dia juga. Karena dia butuh sikap yang adil juga ya dari saya. Dia punya hak untuk menerima pengajaran dari saya. Maka kemudian saya mencoba menghubungi dia. Ternyata bisa dihubungi. Tetapi memang saya bisa paham sinyalnya begitu Lemah ya. lemah sekali. Ya. Tapi saya bisa mengatakan, saya bertanya, apa kesulitan yang membuat kamu tidak dapat hadir selama beberapa waktu ini? Karena sinyal. Handphone dipakai oleh adik. Kadang-kadang tidak ada uang kuota. Ya, biasanya mungkin memang ada beberapa mahasiswa yang berasal dari mahasiswa beasiswa yang memang mereka harus berjuang dengan kondisi keluarga mereka, ekonomi mereka. Dan saya tidak berusaha menjadi orang yang mengasihani mereka dalam hal seperti itu karena mereka secara materi tidak memiliki hal yang lebih, bukan begitu. Tapi saya memberikan kemungkinan dia juga untuk memiliki kesempatan yang sama gitu loh. Lalu kemudian saya tunggu apa yang bisa dilakukan. Bagaimana supaya ini materi ini bisa kamu sampaikan dan tugas-tugasnya bisa kamu kerjakan. Dan kita selalu mencoba untuk mencari cara seperti itu. Kalau memang perlu pakai pos ya pakai pos gitu, pakai surat gitu, atau pakai apa dan sebagainya. Dan seperti itu ya. Tapi prinsip keadilan di dalam pendidikan harus ada. Masih ada ya. Saya percaya bahwa keadilan dan cinta kasih itu harus selalu berjalan bebarengan, Mas. Maka itu juga yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Saya harus juga adil. Sebagai ayah, saya harus juga memberikan kesempatan kepada mereka misalnya untuk mengetahui informasi atau untuk saya bimbing pada saat yang sama. Seperti juga bagaimana mahasiswa juga memiliki kemungkinan itu juga gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian saya pikir bahwa saya harus menyediakan diri saya untuk melakukan dua hal itu secara bersama. Begitu. Menarik sekali ya pengalaman, ternyata ketika kita di dalam sebuah institusi yang bersama, kita tidak melihat perbedaan-perbedaan mereka dari sisi-sisi yang ekonomi atau lokasi. Pada saat ini kesulitan utama adalah kita memetakan kehidupan mereka di mana mereka berada ini ya. Iya, betul. Ya, justru sebagai pengajar, sebagai dosen, saya tidak boleh bersikap tidak mau tahu gitu loh. Pokoknya ini harus segera selesai, ini harus segera. Saya tidak bisa. Kedisiplinan itu bukan karena itu gitu loh, bagi saya. Kedisiplinan orang dewasa itu adalah kesadaran bahwa memang saya tidak mau merugikan siapapun begitu kan, termasuk dirinya.
Kedisiplinan itu adalah cara orang bisa menyadari bahwa saya juga memiliki kesempatan yang serupa dengan orang lain. Kalaupun saya memang karena fasilitasnya tidak bisa maju, itu bukan berarti saya tidak bisa berkembang gitu kan. Ya. Maka memang dosen harus bisa menjadi tangan-tangannya Tuhan. Dia harus bisa membuka kesempatan itu gitu kan. Ya. Karena kita tidak tahu ya, ini mendidik anak bangsa gitu. Bagi saya, mahasiswa sekalipun itu juga anak-anak yang harus juga saya perhatikan begitu ya. Gitu Mas. Sama seperti anak-anak saya juga. Ya. Seperti itu. Lalu pesan kepada siapa saja, Mas Heru, boleh disampaikan dalam rangka merayakan hari anak ini ya, merayakan hari anak ini, boleh disampaikan pesan atau apapun, silakan. Boleh kepada anak-anak, boleh kepada mungkin mahasiswa yang mewakili juga seluruh anak, atau mungkin kepada institusi yang pada saat ini berwenang gitu ya, berwenang untuk memajukan pendidikan atau hal lain terhadap anak. Prinsipnya begini, kita mungkin pada para guru juga, para pengajar, para pendidik semuanya, hari ini kita memang sedang dituntut untuk menguasai teknologi. Hari ini kita memang dituntut untuk menjalani jalan-jalan baru di jalan digital yang baru. Tetapi kita jangan pernah melupakan bahwa sarana-sarana yang sedang kita geluti hari ini, yang sedang kita kuasai, itu jangan sampai menutup mata batin kita, mata hati kita sebagai pengajar, sebagai pendidik. Karena sarana-sarana itu sementara sifatnya. Ini semua akan berlalu gitu loh. Atau mungkin akan berubah atau apa. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu tujuan pendidikan itu sendiri. Yaitu supaya anak-anak muda ini, siapapun mereka, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu harus bisa menjadi manusia. Dan dengan cara seperti yang kita lakukan ini, hidup mereka bisa menjadi lebih manusiawi. Maka juga minta perhatiannya kepada orang tua untuk juga mendukung mereka untuk menjadi manusia yang lebih dewasa. Berikan mereka kepercayaan, berikan mereka kemandirian. Karena belajar itu adalah belajar dalam sebuah lingkungan hidup bersama, sebuah perjumpaan. Kendati ini dilakukan melalui online atau apapun. Tetapi tetap tujuan pendidikan yang memang untuk membangun kehidupan manusia muda yang lebih manusiawi itu harus lebih diutamakan daripada sarana-sarana itu sendiri. Wah, luar biasa pesannya, Mas Heru, membuat kita menyadari semua bahwa dalam masa seperti ini, masa yang sesulit ini, dari pembicaraan-pembicaraan ini, kita bisa melihat ya kebaikan Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini juga keheningan sesaat di masa pandemi ini, keheningan aktivitas dan sebagainya ini juga terus membawa kita kepada Tuhan itu. Betul. Menemukan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Maka ada sebuah puisi singkat. Kadang kita harus berhenti sejenak melihat apa yang telah kita pijak, bukan untuk mengukir jejak, namun menata diri agar lebih bijak. Menoleh bukan untuk menyesali, berlari bukan untuk menghindari. Semua dilakukan akan hari ini agar lebih baik di hari nanti. Jika Tuhan menciptakan citra dan cinta, syukuri. Tuhan menciptakan lelah, istirahatlah. Semua tak bisa kita hindari, namun kita maknai. Salam jumpa.